Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Semara. Saya ucapkan terima kasih telah kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi dua arah atau replikasi master to master di dalam MySQL. Jadi replikasi itu sendiri merupakan suatu teknik atau cara untuk mengcopy data atau juga melakukan pendistribusian data dan objek dalam database satu ke database lainnya yang terpisah secara fisik. Jadi bagaimana untuk melakukan replikasi master to master? Jadi di sini kita perlu melalui dua tahapan, yaitu melalui tahapan pertama, yaitu menyeting atau mempersiapkan server di PC 1 dan menyiapkan server di PC kedua. Jadi kita mulai dari PC 1, kita buka command prompt. Di sini kita akan mengedit my.ini, yaitu sebuah file yang berisikan konfigurasi server di PC 1. Konfigurasi server MySQL di PC 1. Kita buka saja di sini. DC sam MySQL bin. Lalu kita ketik my.ini. Ini akan membuka file my. Jadi ini adalah konfigurasi dari server MySQL PC 1. Hal yang perlu kita lakukan dengan file ini, kita harus menambahkan beberapa baris kode di bawah MySQLD. Kode-kode tersebut itu logpin, log strip pin sama dengan MySQL strip pin. Jadi log strip pin ini adalah sebuah file untuk menyimpan segala jenis history query yang telah dijalankan oleh server MySQL PC 1 yang disimpan ke dalam file bernama MySQL strip bin. Lalu selanjutnya ada server ID. Server strip ID adalah server yang dimiliki oleh PC 1, yaitu 1. Dan server ID ini adalah unik dan tidak boleh sama dengan server PC lainnya. Lalu yang ketiga ada inodb underscore plus underscore log underscore add underscore trx dan underscore commit sama dengan 1. Dan yang terakhir sync bin log sama dengan 1. Setelah keempat hal ini berhasil kita tambahkan, ada satu hal lagi yang harus kita cek, yaitu ini. Server ID di sini harus sama dengan server ID yang baru kita masukkan di sini. Jadi kita save saja. Dan sekarang kita harus merestart MySQL di PC 1. Setelah kita restart, kita akan login ke dalam MySQL di PC 1 dengan MySQL min-u root. Salah sih. Jadi ada kesalahan di my.ini, saya akan benarkan dan saya akan restart MySQL-nya. Nah, dengan begitu MySQL sudah menyala, kita bisa login ke dalam MySQL server PC 1. Jadi sekarang kita akan membuat user yang akan kita gunakan dalam replikasi dengan nama Semara2. Add persen, yang berarti persen itu menunjukkan bahwa user dapat digunakan di luar localhost. Identified by T1 Semara 2.
Jadi user Semara 2 sudah dibuat. Selanjutnya kita akan memberikan akses atau izin kepada user Semara 2 untuk melakukan replikasi. Itu dengan command grant replication slave on Semara 2 petik add petik persen on titik to Semara 2 identified by Semara 2. Baiklah, akses untuk melakukan replikasi telah diberikan ke user. Selanjutnya kita akan mengunci tabel yang ada di server PC1 dengan cara flush table with read log. Selanjutnya kita akan memunculkan master status yang kita perlukan nantinya di pembuatan slave di PC server kedua. Jadi ini akan saya biarkan terbuka command prompt-nya karena saya memerlukan informasi yang berada di show master status ini. Baiklah, kita akan berpindah ke PC kedua. Di PC kedua kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan buka command prompt. Lalu kita buka my.ini sama seperti sebelumnya. Itu berada di c.sam mysql bin. Kita buka my.ini. Jadi ini adalah konfigurasi dari server MySQL PC kedua. Hal yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan data yang sama seperti sebelumnya. Namun di server ID kita akan pasang 2 agar tidak jadi error di dalam replikasi. Dan pastikan server ID yang di bawah sini sama dengan server ID yang berada di bawah MySQLD. Jadi kita save. Dan kita akan restart MySQL. Setelah kita restart, kita akan login ke MySQL via command prompt. Jadi kita sudah login. Sekarang kita akan membuat konfigurasi master yang dimiliki oleh slave PC kedua. Dengan command change master to master host sama dengan. Jadi untuk mencari master host yang dimaksud di sini adalah IP address versi 4 yang dimiliki oleh komputer PC1. Kita dapat mencarinya dengan membuka command prompt di komputer PC1 dan mengetikkan ipconfig. Kita akan mencari bagian wireless LAN adapter WiFi di bagian IP versi 4 address. Di sini yaitu 192.168.1.69. Kita langsung masukkan saja 192.168.1.69. Lanjutkan dengan master user. Itu username yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Semara 2. Lanjutkan dengan master password. Sama seperti sebelumnya, Semara 2. Lanjutkan dengan master port port yang dimiliki oleh MySQL di PC1 yaitu 3306. Dapat lihat di sini. Selanjutnya ada master log file. Ini dapat kita cari pada command prompt yang sebelumnya kita buka di PC1, yaitu ini. Yang kita cari adalah ini, MySQL strip bin.
nomor 000008. Jadi kita masukkan saja hal yang sama. Lalu master log underscore post adalah posisi data yang akan dibaca oleh slave. Itu dapat dilihat di sini. Di samping file itu ada position yang bernilai 805. Kita masukkan nilai 805 itu. Dan kita tutup dengan master connect retry 10. Jadi master connect retry itu berfungsi untuk membuat slave melakukan koneksi ulang kepada master sebanyak 10 kali sebelum slave menyatakan bahwa koneksi itu error atau tidak bisa dilakukan. Sebelumnya karena saya sudah pernah membuat slave di sini, saya akan tutup terlebih dahulu slave-nya. Dan saya akan masukkan lagi slave yang baru, konfigurasi master yang baru. Jadi konfigurasi master yang baru sudah dipasang, kita akan mulai slave-nya. Slave sudah dimulai, kita munculkan status dari slave tersebut, apakah sudah terkoneksi atau belum. Connecting to master. 192.168.1.69. Sepertinya terjadi error di bagian VirtualBox-nya ini. Sepertinya settingan dari koneksi network-nya ada yang salah. Kita akan perbaiki. Kita stop dulu. Stop slave. Lalu kita nyalakan lagi slave-nya. Masih terjadi error, kita akan cek lagi di settingan network dari VirtualBox ini. Saya pasangkan net. Terhubung. Kita coba lagi. Nah, di sini waiting for master to send event di dalam slave underscore io underscore state menyatakan bahwa hubungan dari slave PC2 ke master PC1 telah berhasil. Error yang terjadi di atas ini disebabkan oleh tipe koneksi yang dimiliki oleh VirtualBox itu salah. Jadi setelah dibenarkan dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan untuk melakukan replikasi yang terbalik. Alias kita sekarang akan menjadikan PC1 menjadi slave dari PC2. Itu pertama kita mulai dengan membuat user baru dengan nama Smara3. Persen identified by Smara3. User berhasil dibuat, kita akan berikan izin untuk melakukan replikasi kepada user Smara3 dengan command grant replication slave on
yaitu Semara 3 add percent identified by Semara 3. Jadi izin untuk melakukan replikasi sudah berhasil. Kita akan memasang flash privilege. Ini diperlukan agar user Semara 3 ini dapat dipakai. User Semara 3 ini tidak akan mendapatkan error di PC 1. Karena sebelumnya jika saya tidak melakukan flash privilege ini, maka di PC 1 tidak akan diterima dengan benar user Semara 3 ini. Oke, sudah berhasil di flash privilege. Selanjutnya kita akan lock tabelnya secara sementara. With read log. Dan terakhir kita show master status yang kita perlukan di proses selanjutnya. Ini akan saya biarkan terbuka. Saya akan kembali ke PC 1. Di sini saya akan melakukan proses memasang konfigurasi master dari PC 2. Di mana master hostnya itu memiliki IP yaitu ini 192.168.56 dan .102. Untuk menjamin apakah IP ini benar, kita bisa lakukan ping lebih dahulu. 168.56.102. Baik, ini berarti menunjukkan bahwa ini bisa terkoneksi dengan PC 2. Berarti benar ini IP-nya. Kita masukkan saja. Itu 192.168.56.102. 92.168.56.102 dengan master user dengan Semara 3, master password sama dengan Semara 3, lalu master port sama dengan 3306, master log file sama dengan yang ada di sini di PC kedua, yaitu mysql stripbin titik 000.011 dengan posisinya berada di 805. Master connect retry sama dengan 10. Oh ya, karena sebelumnya saya sudah mencoba, saya harus men-stop slave-nya terlebih dahulu. Dan karena tabelnya masih saya kunci, saya harus unlock tabelnya terlebih dahulu juga. Baru saya bisa melakukan stop slave. Baru saya bisa menambahkan konfigurasi master baru.
sudah terjadi perubahan master baru. Sekarang kita akan mulai slave-nya. Oke, di sini terjadi kesalahan di bagian master host yang berada di PC 1. Di sini adalah master host yang salah. Seharusnya yang diinput adalah master host IP4 address, IP versi 4 address yang ada di PC 2 ini. Dikarenakan terjadi perubahan IP di PC 2. Baik, saya akan ulang pembuatannya. Kita stop slave dulu. Lalu kita set ulang dari awal, set konfigurasi masternya. Itu adalah 192.168.1.106. Lalu sisanya diikuti sama. Lalu kita start slave. Kita show slave status. Nah, setelah kita mendapat slave underscore io underscore state yang berisi pernyataan waiting for master to send event, itu menunjukkan bahwa master dari PC 2 siap mengirimkan data ke PC 1. Jadi dengan kedua kondisi ini berhasil, di kedua PC ini memiliki status yang sama, yaitu waiting for master to send event. Di PC 1 dan PC 2 itu sama. Maka replikasi dua arah atau master to master sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengetes apakah status yang diberikan ini benar atau tidak. Untuk itu kita akan membuat database baru dan mencoba untuk mengisikan tabel di dalam database tersebut. Jadi tesnya itu kita gunakan pembuatan database, create database. Kita akan mulai dari pembuatan database di server PC 1. Nama server 1. Oh, sebentar. Kita show database dulu. Bisa dilihat di database server 1 memiliki 18 database di dalamnya, sedangkan di server MySQL PC 2 memiliki hanya 7 database di dalamnya. Maka dari itu kita coba untuk mengetes membuat database baru dengan nama server 1 di server 1. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Di server 1 tentunya akan terjadi pembuatan database baru. Jadi jumlah database sebelumnya akan bertambah 1 jadi 19. Dan database itu adalah ini, server 1. Kita lihat apakah terjadi perubahan di server 2.
Oh ya, karena sini kita masih mengunci tabel, maka tidak akan terjadi perubahan. Nah, begitu tabel itu dibuka, kunci tabel itu dibuka, maka apapun query yang dijalankan di server 1 akan tercopy ke server 2. Kita coba tambah lagi. Use database server 1. Jadi sekarang kita akan memakai database server 1 dan kita akan membuat tabel baru dengan nama server 1, isinya ID server, tipe data integer, primary key, lalu nama server, nama tipe data varchar dengan panjang data 50. Oke, sekian saja. Lalu kita deskripsikan tabel itu. Jadi ini adalah apa yang ada di dalam server di tabel server 1, yaitu ID server dengan tipe data integer dan nama dengan tipe data varchar. Kita akan lihat hal yang sama seharusnya di dalam server kedua. Kita bisa use database dulu. Use database server 1. Lalu kita lihat jadi di database server 1 terdapat tabel server 1 yang berisikan dash table server 1 yang berisikan ketentuan tipe data yang sama dengan yang dibuat di server 1. Sekarang kita akan membuat sebuah tabel baru di server 2, yaitu tabel dengan nama server 2. Tipe datanya itu ada data-datanya ada ID server 2, tipe datanya integer, dan dia primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Nanti kita tutup. Jadi pembuatan tabel sudah berhasil. Kita akan lihat show table. Sini ada 2. Show tables. Dan di sini juga ada 2. Misalnya kita delete di sini. Delete table server 2. Drop maksud saya. Maka akan terjadi penghapusan tabel server 2 dan perubahan tersebut juga akan dialami oleh server 2. Jadi penghapusan tabel server 2 di dalam server 1 akan mempengaruhi juga di server 2 itu sendiri. Jadi apapun yang kita ketikkan, kita jalankan query-nya di server 1 akan memiliki dampak ke server 2 dan juga sebaliknya.
query yang kita jalankan di server 2 akan berdampak pada server 1 itu sendiri. Jadi sekian penjelasan saya mengenai replikasi master to master atau replikasi dua arah di MySQL. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.